Oke, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Kerajaan Aceh. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri kalian masing-masing. Saya Evan absen 14. Saya Michael nomor absen 22. Saya Bian absen 28. Saya Joshua absen 9. Mari kita mulai presentasinya. Kerajaan Aceh adalah kerajaan Islam di Sumatera yang didirikan oleh Sultan Ali Muhyiddin Shah pada tahun 1496 Masehi. Ibu kota kerajaan Aceh terletak di Kutaraja atau Banda Aceh yang menjadi ibu kota sekarang. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Aceh berhasil menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama dan melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka. Selain itu, kejayaan Aceh tidak lepas dari letak kerajaannya yang strategis, yaitu di dekat jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Berdirinya Kerajaan Aceh dimulai ketika Kekuatan Barat telah tiba di Malaka. Hal itu mendorong Sultan Ali Muhyiddin Shah untuk menyusun kekuatan dengan menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di bawah payung Kerajaan Aceh. Untuk membangun kerajaan yang besar dan kokoh, Sultan Ali ini membentuk kerajaan darat dan laut yang kuat. Sultan Ali Muhyiddin Shah juga meletakkan dasar-dasar politik luar negeri Kerajaan Aceh yang isinya sebagai berikut. Pertama, mencukupi kebutuhan sendiri sehingga tidak bergantung pada pihak luar. Kedua, menjalin persahabatan yang lebih erat dengan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Ketiga, bersiap waspada terhadap negara barat dan menerima bantuan tenaga ahli dari pihak luar. Yang terakhir, menjalankan dakwah Islam ke seluruh Nusantara. Raja-raja Kerajaan Aceh. Berikut ini adalah beberapa list dari 35 sultan dan sultanah yang berkuasa menjadi Raja Kerajaan Aceh. Kehidupan politik Kerajaan Aceh sebelum dan sesudah pemerintahan Sultan Iskandar Muda sangatlah berbeda. Pada periode awal, konsentrasi politik lebih tercurah untuk pembentukan kekuatan militer dalam upaya mempertahankan keberadaannya dari ancaman yang datang dari dalam ataupun luar. Di samping itu, kekuatan militernya diperlukan untuk ekspansi ke daerah sekitar guna menambah wilayah kekuasaan. Ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa, ia tidak hanya melanjutkan kegiatan ekspansi wilayah seperti para pendahulunya. Sultan Iskandar Muda juga berusaha menata rapi sistem politik dalam kerajaan, terutama yang berkaitan dengan konsolidasi dan peletakan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang dikuasainya. Setelah Sultan Iskandar Muda naik tahta, Kesultanan Aceh mengalami perkembangan yang pesat hingga menjadi puncak kejayaannya. Di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh tumbuh besar menjadi kerajaan yang berkuasa atas perdagangan, bahkan menjadi bandar transit yang menghubungkan dengan pedagang Islam dari barat. Sultan Iskandar Muda juga meneruskan perjuangan Aceh dan menyerang Portugis dan Kerajaan Johor di Semenanjung Malaya supaya bisa menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan menguasai daerah-daerah penghasil lada. Di samping itu, Kerajaan Aceh memiliki kekuasaan yang sangat luas meliputi daerah Aru, Pahang, Kedah, Perlak, dan Indagiri. Aceh pada tahun 1641 atau sepeninggal Sultan Iskandar Thani, Kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Faktor kejatuhan Kerajaan Aceh paling utama adalah adanya perebutan kekuasaan di antara para pewaris adat. Selain itu, kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka semakin menguat. Pada masa pemerintahan raja terakhir Kerajaan Aceh, Belanda terus melancarkan perang terhadap Aceh. Setelah melakukan perang selama 40 tahun, Kesultanan Aceh akhirnya jatuh ke pangkuan kolonial Belanda. Peninggalan Kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh Darussalam meninggalkan sejumlah jejak sejarah yang nyata. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Dua, satu. Sekian dari kelompok 3, terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.